kita pertama-tama harus paham kita masih dalam suasana Idul Fitri ya. Jadi saya kira sampai saat ini belum ada pembahasan yang mendalam soal siapa calon presiden, wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Mhm. Dan untuk sampai ke pembicaraan siapa bakal calon wakil presiden, tentu kita harus berdiskusi dulu dengan mitra-mitra potensial kita untuk melakukan kerjasama politik mencalonkan Pak Ganjar, kan itu dulu. Kalau tahap itu sudah selesai, tentu selanjutnya kita menyusun yang namanya visi misi atau program dari capres, lalu kita cari cawapresnya yang cocok bisa bekerja sama dengan calon presiden. Tahapan yang masih Ya, harus kita lalui untuk sampai ke sana. kan ada Memang tahapannya, izin Bung Deddy, memang ada tahapannya. Tadi Mas Hasto terakhir bilang bahwa ada parpol yang akan segera gabung juga untuk dukung Pak Ganjar. Sejauh ini siapa tuh? ya sampai sekarang kan ada banyak partai yang kita sudah melakukan komunikasi yang terukur gitu ya. Tetapi juga kan ada partai-partai yang sudah punya akar hubungan yang kuat dengan PDI Perjuangan. Sebut saja misalnya kita punya hubungan yang kuat sejak zaman dulu Masyumi antara Bung Karno dengan apa namanya Kiai Wahid Hasim gitu ya. Itu kan jelas sekali artinya kita punya hubungan dengan NU dan PKB. Hmm. Kita juga punya hubungan yang kuat Bung Karno, Bu Mega itu kan warga Muhammadiyah. Kita punya tradisi hubungan yang panjang dengan PAN misalnya. Demikian juga yang lain. Nah, saya kira siapa partai yang akan merapat itu nanti kita tunggu saja, Mbak. Mungkin tidak terlalu lama kok, ya. Saya tidak ingin mendahului karena itu nanti kewenangan DPP partai untuk menyampaikan partai mana gitu. Tetapi tidak akan jauh dari apa yang selama ini sudah banyak menjadi pembicaraan publik, saya kira. Gitu. Kemungkinan kalau kita posisikan Prabowo akan maju juga, maka KIB ini akan memendar kemana saja. Nah, tadi dari Mas Deddy juga sempat menyebut nama dua partai di dalam KIB, yaitu PAN dan P3. Ya. Itu memiliki peluang potensi yang cukup besar bergabung bersama PDI Perjuangan. Dan dua nama ini juga, dua partai ini juga ada, kalau P3 kan sejak awal yang paling gencar belakangan ada nama Sandiaga Uno. Ya. Dan juga Thohir disebut juga di P3 sebelumnya. Di PAN itu sudah berulang-ulang Pak Zulkifli Hasan memasangkan bahkan Ganjar dengan Erick Thohir. Nama Erick Thohir menjadi preferensi dari PAN. Dan dua nama ini juga juga tokoh mainnya kebetulan mungkin disampaikan oleh Presiden nama pertama yaitu Erick, yang kedua Sandiaga Uno. Ya. Itu ada nama lain Mahfud, Ridwan Kamil dan seterusnya. Saya kira tadi ya poinnya baik yang disampaikan kita berangkat dari nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, Pak Hasto juga akan mempertimbangkan dengan dinamis dari kalimatnya. Kalau kata Mas Deddy tadi tidak jauh-jauh, nah kira-kira itulah. Saya kira juga saya menduga seperti Mas Ganjar, kemudian cawapres juga dari 6 nama tadi. Kalau di luar Pak Prabowo ya kita memposisikan Prabowo sebagai capres dalam konteks ini masih 3 poros, maka inilah yang mungkin yang nama-nama yang akan diprediksi dan ditimbang oleh PDI Perjuangan. Dan ini kan dinamis, di mana posisi capres-capres ini memiliki elektabilitas yang kompetitif, Rizka. Ya. Posisi cawapres yang menentukan, jadi keliru menentukan cawapres juga harus hati-hati. Nah, yang paling penting itu siapa kira-kira yang akan menentukan siapa cawapres ini. Kalau dari sekarang ini kan ada 3 kelompok aktor yang menentukan. Satu, capres itu sendiri, berarti kalau kita ngomong 3 poros ada Ganjar, Anies, dan Prabowo. Yang kedua, para player partai politik, para ketua umum partai, itu level kedua. Nah, yang ketiga level tertinggi, para kingmaker. Siapa kingmaker senior, patron politik yang berempat, satu Ibu Mega, kedua Pak Jokowi, dan ketiga Pak Surya Paloh. Kalau bisa bicara Ganjar, pemilik saham terbesar yang paling menentukan hari ini saya harus mengatakan adalah ketua umum PDI Perjuangan. Jadi kalau ada cawapresnya Ganjar yang memiliki akseptabilitas yang rendah di Ibu Mega di PDI Perjuangan, sulit. Itu satu. Barulah level yang kedua partai-partai politik. Saya mengatakan agak beda kalau menganalisa dalam konteks Ganjar ya, karena struktur setiap partai berbeda. Kalau dari kemampuan setiap partai, setiap cawapres punya variabel tersendiri. Tadi soal kekuatan elektabilitas, nama-nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi juga orang-orang punya elektabilitas. Nama-nama yang disebut Pak Jokowi juga orang-orang memiliki boarding pass partai. Seperti Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, semua punya pegangan kedekatan partai. Dan logistik, kalau logistik yang paling kuat tentu ya dua pertama yang disebut oleh Pak Jokowi yang punya irisan semuanya. Tapi lagi-lagi saya kira dinamis, semua pengambil keputusan dan kita lihat Ibu Mega punya jam terbang yang tinggi, mengambil keputusan jaga hati-hati tapi cermat.